mereka dimungkinkan memanfaatkan itu sesuai dengan aturan. Iya. Apabila pemerintah kabupaten menyetujui melalui apa? Melalui dinas lingkungan hidupnya. Iya. Karena itu merupakan areal kawasan mereka sendiri. Iya. Tetapi yang membatasi adalah Perpres 81, yaitu Iya. tentang tata ruang Danau Toba. Iya. Apabila lokasi kawasan hak milik mereka itu berada di zona L1 kalau di Perpres, itu kita tidak ada toleransi, tidak boleh diganggu. Kalau begitu kita lihat, kita cek di peta itu kawasan L1, walaupun mereka punya sertifikat, kita tidak akan memberikan izin apapun. Halo, selamat siang. Kembali kita bertemu dalam program Green Berita TV. Saya Fernandus Tanggang. Hari ini kita sedang berada di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan kita akan ngobrol bareng dengan tamu spesial kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Herianto, Master of Science. Kemudian ada juga Ibu Ria Gurning sebagai Ketua Komunitas Samosir Peduli Sesama. Kita akan berbincang terkait kegiatan penghijauan di kawasan Danau Toba yang akan dilakukan ke depannya. Namun beberapa isu yang sangat menarik di kawasan Danau Toba akan kita kupas di sini, dan solusi untuk memperbaiki kawasan Danau Toba sebagai salah satu penyangga hutannya dan juga penyangga untuk kawasan strategis pariwisata nasional. Langsung saja kita akan ngobrol bersama Bapak Herianto dan juga Ibu Ria Gurning. Horas, selamat siang Pak Herianto. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Horas. Horas. Terima kasih. Ya, Ibu Ria Gurning, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, Pak Herianto ini mungkin baru menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan ya Pak ya. Sejak kapan Pak di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara? Saya sebenarnya kalau secara definitif itu menjabat mulai dari tanggal 19 Februari 2021. Dilantik oleh Bapak Gubernur, diberikan amanah sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Tetapi saya sebenarnya berkarir di Dinas Kehutanan ini mulai dari tahun 96 ya? 96 sampai sekarang, dan sudah alhamdulillah sudah banyaklah penugasan yang diberikan kepada saya, dan sehingga akhirnya mungkin saat ini Bapak Gubernur mempercayakan saya sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Saya pernah juga menjadi Kepala UPT KPH di wilayah paling ujung Sumatera Utara ini, di Kabupaten Mandailing Natal, di Penanggungan, itu selama 3 tahun menjadi Kepala UPT KPH. Jadi saya waktu itu menjadi pengelola di tingkat tapak lah istilahnya. Iya. Jadi alhamdulillah juga saya pernah melaksanakan tugas di lapangan. Iya. Berarti sudah paham mengenai hutan di sekitar kawasan Sumatera Utara, Pak ya? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan itu juga dari hasil ya selama hampir 25 tahun saya bertugas. Iya. Dan juga atas dukungan juga dari anggota-anggota kita di lapangan dan juga di bidang yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi. Iya, baik. Terima kasih Pak Herianto. Nah, saya mungkin kepada Bu Ria Gurning ya. Kalau Bu Ria Gurning sudah lama kita ngobrol, sering buat kegiatan di Komunitas Samosir Peduli Sesama. Mungkin bisa jelaskan sedikit Bu tentang KSPS? Terima kasih. KSPS ini Komunitas Samosir Peduli Sesama bergerak di bidang sosial yang semuanya sudah kita lakukan Bapak. Mungkin saya ceritakan sedikit. KSPS itu sudah melakukan banyaklah aksi sosial, baik dari pelecehan seksual, bedah rumah, sakit, isoman, dan sekarang pembagian ikan ya. Ya, benih ikan, dan ini baru kemarin juga kita melakukan juga kunjungan kepada anak-anak disabilitas ya. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Pak Herianto yang sudah mendukung KSPS untuk melakukan penanaman benih pohon dan pohon buah sebanyak 5.000. Jadi harapan kami Pak dari Dinas Kehutanan, kami berharap nantinya ini berjalan dengan baik, dan kami berharap kehadiran Bapak di sana nantinya untuk melakukan penanaman bersama dengan Bapak Bupati dan gadis-gadis yang ada di Kabupaten Samosir. Baik, terima kasih Bu Ria Gurning. Pertama kami mengucap terima kasih nih Pak Herianto bisa menerima kita nih Green Berita dalam perbincangan terkait tentang hutan di kawasan Danau Toba ya. Nah,
kalau boleh tahu Pak, saat ini kawasan hutan dari data yang sebelumnya itu jumlahnya saat ini sudah berapa persen dari data sebelumnya, dan penebangan yang dilakukan ini biasanya terjadi karena apa Pak? Apa karena pemukiman atau karena ada penebangan hutan cara ilegal atau bagaimana Pak? Biar saya jelaskan ya. Iya. Jadi Danau Toba itu kalau kita menyebutnya daerah tangkapan air Danau Toba. Iya. Luas DTA Danau Toba itu seluas 385.596 hektar. Yang luas daratannya itu 272.818 hektar. Iya. Dan tubuh airnya, air yang ada di situ 112.778 hektar. Nah, ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat saat ini, iya, dengan adanya namanya PSN, KSN, KSPN. Kawasan Pariwisata Strategis Nasional. Iya. Nah, itu perlu kita dukung. Iya. Dan juga banyak aturan pemerintah yang memberikan dukungan kuat terhadap kawasan Danau Toba tadi. Iya. Seperti misalnya juga ada namanya Perpres 81, yaitu tentang tata ruang Danau Toba. Di situ mengatur areal-areal yang bisa diperuntukkan bagi aktivitas apapun yang boleh ataupun yang tidak boleh di dalam kawasan Danau Toba tersebut. Nah, di DTA Danau Toba itu ada 7 kabupaten yang sangat berpengaruh terhadap Danau Tobanya itu sendiri. Pertama ada Kabupaten Toba, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, dan ya tadi Kabupaten Toba. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau untuk kehutanan, kita memang melihat di situ terdapat banyak lahan kritis. Lahan kritis itu sebagian besar di dalam kawasan hutan maupun juga di luar kawasan hutan. Kalau untuk ke kawasan hutan itu biasanya aktivitas untuk penyelamatan itu biasanya langsung ditangani oleh pusat, dengan yang di dalam hal ini adalah ditangani oleh Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Asahan Toba yang berada di Siantar. Itu kementerian ya Pak ya? Kementerian. Nah, kami selaku Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak ya? Kementerian LHK. Oh iya. Nah, di bawah Kementerian LHK. Nah, kami selaku Dinas Kehutanan yang memiliki pengelola di tingkat tapak, yaitu ada beberapa KPH di situ. Yang berada di situ pertama KPH 13. KPH 13 itu membawahi atau wilayahnya itu mencakup ada 5 kabupaten. Iya. Nah, kemudian juga termasuklah di Samosir. Nah, ya khusus Samosir itu KPH 13 yang berkantor di Humbang Hasundutan. Tapi juga di situ kita ada KPH 4 yang itu di Toba, berkantor di Balige, ada KPH 14 Dairi, ada KPH 15 Karo, dan juga ada KPH 2 Siantar di Simalungun. Tetapi yang berperan kalau khusus untuk Pulau Samosir itu yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kawasan hutannya itu adalah KPH wilayah 13. Nah, tugasnya sebenarnya sekarang ini tugas kami ini adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Jadi saya sangat gembira dan sangat menghargai sekali, mengapresiasi dari KSPS ya, Komunitas Samosir Peduli Sesama ini ya, dalam hal untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan di Danau Toba itu dengan melaksanakan kegiatan penanaman. Dan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa, dan kami sepenuhnya mendukung Dinas Kehutanan. Dan saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya Ibu Ria Gurning atas inisiatif ini. Makanya waktu pertama Ibu berhubungan dengan saya, berkomunikasi dengan saya usahakan untuk menyempatkan waktu, dan ternyata alhamdulillah sampai saat ini sudah menuju langkah-langkah yang tepat. Ternyata Ibu kan ingin melaksanakan kegiatan penanaman. Nah, saya sangat setuju dan juga memang mohon bantuan nanti dari pemerintah kabupaten dalam hal ini, mungkin bupati yang terkait. Kira-kira itu. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan disebutkan lahan kritis. Nah, biasanya lahan kritis ini terjadi karena apa? Apakah karena hutan yang ditebangi sehingga menjadi lahan kosong yang kritis yang tidak dimanfaatkan? Jadi lahan kritis itu betul bisa disebabkan oleh aktivitas manusia, dan juga bisa memang karena kekritisan lahan tersebut akibat alam. Jadi untuk Samosir, selain adanya aktivitas manusia, ada juga kegiatan-kegiatan di Samosir itu yang disebabkan karena kondisi lahannya itu memang kritis.
kritis itu artinya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman. Memang kondisinya harus seperti itu. Iya. Seperti misalnya di daerah Pangururan itu ya, kalau nggak salah di Pangururan itu ada lokasi yang kita lihat sebagai ladang pengembalaan. Di situ tuh ada aktivitas masyarakat yang memang biasa membakar lahan itu untuk apa? Untuk menumbuhkan rumput muda. Rumput muda untuk makan ternaknya mereka. Tetapi, nah inilah mungkin yang nanti saya minta juga kepada komunitas Samosir Peduli Sesama ini juga dapat mengedukasi masyarakat bahwa ya sebaiknya lah kalau misalnya punya ternak ternak sapi ataupun kerbau itu jadi usahakan dikandangkan dan jangan lagi usahakan membakar lokasi tersebut karena katakanlah memang niat mereka hanya melokalisir sebagian lokasi yang untuk dibakar, tetapi kita tidak bisa mengontrol kadang-kadang angin, api. Nah pada saat tertentu mereka api tadi itu menjalar ke daerah yang tidak kita harapkan, akhirnya terjadilah pembakaran di kawasan hutan. Satu lagi juga di sana cuaca itu kadang-kadang mendukung. Pada saat panas terjadi gesekan antar ranting dari pohon pinus itu sendiri itu juga bisa menimbulkan api. Itu. Angin kencang lagi ya? Ya, makanya saya sangat bergembira ini dengan Ibu Bu Ria akan menambah populasi tanaman yang ada di situ. Artinya juga menyadarkan masyarakat jangan melakukan tindakan-tindakan yang artinya merusak lingkungan dengan merusak kawasan hutan itu. Untuk kawasan Samosir saja dulu. Jumlah hutannya sekarang di sana tinggal berapa persen dibandingkan dengan jumlah yang tidak ada hutannya, Pak? Kalau di Pulau Samosir itu sebagian besar itu hutan lindung sebenarnya. Hutan lindung ya? Ya, sebagian besar. Saya nanti angka pastinya saya kasih tahu. Iya. Tapi walaupun dia merupakan kawasan hutan lindung dan juga sebagian besar hutan lindung yang ada di Samosir itu berada malah kadang di wilayah Sumateranya. Iya. Di wilayah Sumatera misalnya di Tele. Polung. Di Tele. Ya, di Tele. Iya. Di Tele juga kan. Di Tele. Nah, di daerah Tele itu yang langsung berhubungan langsung dengan Samosir. Artinya sebenarnya kan Samosir dengan Sumatera itu kan berhubungannya di dekat Pangururan itulah menuju Tele itu kan. Iya. Itu penyatuannya. Nah, memang di situ saya lihat karena kondisi alamnya bagus, terjadi aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang itu tadi menekan keberadaan kawasan hutan di situ. Nah, mungkin tindakan inilah yang harus kita lakukan. Salah satunya ya seperti yang Ibu Ria gagas seperti ini, dan ini perlu terus dilestarikan dan perlu diupayakan secara berkesinambungan. Baik. Jadi kalau untuk bangunan-bangunan yang artinya milik kita, sebenarnya kita tidak ada yang diambil oleh pemerintah kabupaten karena dulu waktu zaman kehutanan itu masih ditangani oleh pemerintah kabupaten, mereka juga ada punya inventaris barang-barang tertentu di situ. Kecuali memang lokasi tersebut yang sekarang misalnya di daerah Tele ada tempat-tempat tertentu yang mereka akan manfaatkan, mereka sudah melakukan ingin memanfaatkan dengan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan. Iya, seperti hutan pinus itu ya, Pak? Iya. Nah, kalau hutan pinus misalnya mereka mau menempatkan bisa menggunakan kelompok tani. Nah, kelompok tani itu pun kalau kemarin ada aturannya yaitu melakukan kerjasama. Nah, kalau sekarang dengan perhutanan sosial. Iya. Perhutanan sosial itu memberikan izin kepada kelompok tani berdasarkan artinya persetujuan juga tetap dari Jakarta, bukan dari kita sekarang ini perhutanan sosial itu. Jadi makanya sekarang kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam hal kawasan hutan itu adalah yang paling utama itu ternyata sekarang ada perlindungan dan pengamanan. Sementara untuk pengelolaan tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat ya. Berarti topoksi daripada kehutanan provinsi saat ini hanya untuk pengamanan dan perlindungan dan pengamanan hutan itu yang paling utama. Berarti kalau ada yang melakukan penebangan di kawasan hutan lindung maupun hutan pinusnya di kawasan lindung itu kita harus turun. Tugasnya adalah provinsi ya. Dan kita siap untuk itu. Begitu ya. Baik. Nah, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kehutanan provinsi ketika didapati aksi perambahan, pengambilan getah pinus tanpa izin itu apa ya? Kita proses, Pak. Kita punya penyidik juga. Nah, ini seperti yang baru-baru ini. PPNS, Pak ya? Ya, PPNS kita punya. Yang seperti baru-baru ini di Sibisa. Di Sibisa kan ada yang kita tangkap. Kita proses, kita serahkan ke aparat hukum di Kapolresta Tobasa.
sedang berproses. Jadi kita tidak pandang bulu kalau sudah itu, karena itu tupoksi. Karena kita kan juga punya punya tanggung jawab. Selain itu juga ada di peraturan itu menyatakan kalau kita tidak melakukan tindakan pembiaran. Kita kena pasal pembiaran, dan kami juga tidak mau itu karena itu tupoksi kita kan. Nah di Samosir itu Pak, setiap sore itu ada turun mobil penuh dengan kayu pinus ya kan, dibawa oleh mobil-mobil legal lodging seperti itu yang katanya adalah berasal dari hutan milik rakyat katanya. Nah prosedurnya gimana sih Pak kalau hutannya itu adalah milik rakyat, pinusnya pinus rakyat seperti itu? Jadi gini, ada juga ya. Jadi saya kan juga tidak bisa mengontrol semuanya ya. Tapi begini saya jelaskan. Kita kan juga tidak bisa memungkiri bahwa di Kabupaten Samosir itu ada juga lokasi yang masih milik yang punya masyarakat yang punya sertifikat. Ya kan? Ada misalnya 3 hektar, 5 hektar. Nah, di tanah milik mereka yang punya sertifikat itu juga ada tanaman pinusnya. Tanaman pinusnya. Karena mereka merasa punya sertifikat, kan mereka punya hak. Dan apabila dan mereka juga biasanya yang punya sertifikat itu tanaman pinus di atasnya itu adalah merupakan tanaman dari orang tua mereka sebelumnya, bahkan oleh keluarga mereka sebelumnya, dan itu nanti akan dibuktikan. Nah, mereka dimungkinkan memanfaatkan itu sesuai dengan aturan. Apabila pemerintah kabupaten menyetujui melalui dinas lingkungan hidupnya, mereka memberikan semacam pertimbangan SPL ya, surat semacam surat untuk persetujuan lingkungan. Karena itu merupakan areal kawasan mereka sendiri. Tetapi yang membatasi adalah Perpres 81, yaitu tentang tata ruang Danau Toba. Apabila lokasi hak milik mereka itu berada di zona L1, kalau di Perpres itu kita tidak ada toleransi. L1 maksudnya apa nih Pak? L1 itu adalah tingkatan tertinggi di Perpres itu, di Perpres tata ruang Danau Toba itu yang tidak boleh diganggu. Kalau itu disebut lindung 1. Lindung 1 ya. Lindung 1. Beda dengan penetapan kawasan hutan. Kalau kawasan hutan lindung gitu aja ya. Langsung ya. Nah, ini walaupun L1 tetapi itu merupakan hak milik, tetap tidak boleh dilakukan aktivitas apapun di situ. Nah, itu tetap menjadi pedoman tetap menjadi pedoman Dinas Kehutanan dalam hal istilahnya melakukan perlindungan dan pengamanan hutan di kawasan hutan di Kabupaten Samosir juga. Dan seputaran Danau Toba juga. Jadi kalau begitu kita lihat, kita cek di peta itu kawasan L1, walaupun mereka punya sertifikat, kita tidak akan memberikan izin apapun. Baik. Nah, kalau misalkan L2 itu diperbolehkan, Pak? Enggak. L itu masih dia L1 sampai L5 kalau nggak salah. Itu masih dengan penuh pertimbangan dan sebagian besar tidak boleh. Tidak boleh ya. Kecuali kalau B. Untuk mengetahui apakah dia L1 atau 5 itu bertanya kemana, Pak? Berdasarkan peta. Kita yang bisa memberikan rekomendasi. Menunjukkan itu ya. Menunjukkan itu. Nah, kalau untuk di kabupaten kota seperti Samosir, kita meminta data itu kemana, Pak ya? Ke KPH. KPH. Nah, kalau di Samosir itu wilayah kerjanya adalah merupakan di bawah KPH Teluk Sanggul. Oh, berarti kita tanya kepada mereka apakah itu masuk Perpres 81 khususnya di L1 itu ya. Tapi L5 nggak boleh ya. Nah, kalau misalkan itu sudah ditebang, objek rakyat ditebang, itu boleh dipindah, Pak? Dipindah maksudnya diangkut oleh? Boleh, Pak. Boleh, kalau karena mereka kan, itu ada lagi izinnya, namanya KR online. Mereka mendaftarkan isi yang di dalam itu dan kita daftar itu, Pak. Misalnya mereka punya 5 hektar, itu kita cek 5 hektar itu ada berapa batang, kita tandai. Ditandai dengan KR itu sudah ada penandaan itu. Nomor 1, nomor sekian. Nah, dengan adanya penandaan, mereka sudah boleh berhak mengangkut itu kalau mereka sudah mendaftarkan di KR online. KR online itu semacam surat keterangan sahnya hasil hutan yang bisa dibawa dari hasil tanah mereka sendiri itu. Boleh dijual, Pak ya? Boleh. Sama mereka, boleh. Atau milik hutannya ya? Boleh. Baik. Makanya kalau kadang kan kita patroli, ada truk yang membawa hasil hutan kayu. Iya. Ya kita cek. Boleh, kita punya kewenangan untuk mencegah. Iya. Kita cek, kita periksa kalau dokumennya lengkap, ternyata sesuai dengan dokumennya lengkap.
kemudian berasal dari tempat yang jelas, kemudian tidak tersangkut L1, berada di tanah milik. Nah, ya kita bebaskan ya. Ya. Baik, ya. Saya juga butuh sih sebenarnya bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi itu. Misalnya ada terjadi penebangan di kawasan hutan, saya siap kok menerima. WA aja pasti saya tanggapi. Baik. Dan saya berusaha juga 1 kali 24 jam itu kita berusaha untuk turun ke lapangan itu. Gitu ya. Dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan sampai sekarang. Saya juga nggak mau lama-lama menerima laporan, membiarkan laporan itu. Baik, terima kasih Pak Arianto. Nah, Bu Ria Gurning ini kan punya rencana untuk melakukan penanaman pohon. Kalau boleh dijelaskan apa motivasi daripada KSPS untuk melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan Danau Toba, terutama di Samosir nih? Sebenarnya apapun motivasi yang kami lakukan hanyalah pengabdian ya Pak. Jadi pengabdian melihat tele itu sudah gersang lah kalau dilihat seperti yang Bapak terangkan tadi. Mungkin ada beberapa masyarakat yang punya lahan tersendiri, dan aku yakin apakah itu surat lengkapnya atau tidak kita tidak tahu ya kan, karena selama ini terjadinya itu kan yang di tele itu banyak yang seperti TPL lah itu ya, penebangan yang itu bisa kita kaitkan juga, apakah itu sangkut paut atau yang lainnya kita juga kurang tahu. Tapi yang jelas KSPS berusaha untuk membantu pemerintah lah, khususnya bagaimana sih nantinya kawasan hutan lindung ya, istilahnya bisa kembali bersinar lah ya Pak. Soalnya gini, di kawasan tele itu kan kayak kita kalau turun dari tele jalannya memang bagus Pak, tapi mungkin tekstur tanah yang ada di tele itu mungkin apakah itu akibat dari penebangan hutan sehingga tanah itu sudah longsor, gampang longsor ya? Ya gampang longsor, akhirnya jalannya rusak. Jadi seandainya ada kecelakaan di tele, misalkan lah jauh-jauh lah ya, ada jatuh mobil, sudah tidak ada penyangga lagi Pak, udah gelundung-gelundung sampai ke bawah gitu, bisa mungkin sampai ke danau bisa jatuhnya, karena tidak ada. Justru itulah dari KSPS itu bagaimana caranya biar nantinya tele itu menjadi maksudnya yang kita tanam itu bisa menjadi penghambat longsornya tanah yang merusak jalan juga nanti. Amblas ya? Iya, seperti itu. Bila terjadi amblas ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu teknisnya nanti kegiatan ini kira-kira gimana nih Bu Ria? Seperti yang kami bicarakan dengan Pak Kadis tadi, nantinya bibit pohon yang sudah sampai nanti di Samosir, sebagian nanti harus ditanam dulu dengan kelompok tani ataupun masyarakat yang ada di sana. Nanti seremonialnya akan kita lakukan bersama dengan Bapak Kadis dan Bapak Bupati. Begitu ya. Dari Dinas Kehutanan sendiri Pak, apa program yang dilakukan untuk melakukan penanaman dan membantu masyarakat untuk menanam kembali? Baik, terima kasih. Untuk aktivitas langsung dari Dinas Kehutanan, ingin saya informasikan sekarang ini kita punya persediaan bibit itu 35.000 di sini. Iya. Kemudian di Karo juga ada, di Langkat juga ada sekitar 35.000. Kita banyak. Selain itu di KPH kita juga kita alokasikan itu penyediaan bibit itu diberikan kepada masyarakat. Nah, ingin juga saya sampaikan terkait dengan kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenangan pemerintah provinsi itu dalam hal penanaman di dalam kawasan hutan itu tidak ada. Kita diberikan kewenangan itu adalah untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan. Artinya kita bisa memberikan bantuan bibit itu kepada masyarakat. Tetapi kami Dinas Kehutanan bukan berdiam saja di hal itu. Kita punya di sini mitra kita yang selalu melekat dalam hal penanaman, itu Balai Pengelolaan Das Aliran Sungai yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan UPT dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, mereka itu siap membantu kita dalam hal penyediaan bibit yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penanaman masyarakat di dalam kawasan hutan. Artinya kita bisa bersinergi. Jadi kebutuhan bibit yang akan ditanam oleh siapapun, oleh kelompok masyarakat pun akan kita akomodir untuk memberikan kepada masyarakat bersama-sama antara Dinas Kehutanan maupun dengan BPDAS tadi itu. Kalau di Samosir itu wilayahnya adalah BPDAS HL Asahan Barumun. Jadi kita siap. Baik, Bu Ria Gurning, ini kan luar biasa nih dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Kadis Haryanto. Gimana nih Pak, Ibu Ria, responnya atas dukungan yang luar biasa ini? Atas nama komunitas Samosir Peduli Sesama,
kami mengucapkan terima kasih Kepala Bapak Kadis Pak Haryanto atas sumbangsinya yang luar biasa, mulai dari awal kita bertemu Pak di sini sampai ini terjadi dan berencana ini. Dan kami tidak menyangka Pak, tadinya hanya 1.000-2.000 pohon, ternyata diapresiasi luar biasa sampai 5.000 pohon, dan kami berterima kasih Pak Haryanto bisa nanti hadir pada saat seremonial penanaman pohon tersebut. Kiranya nanti Bapak semakin sukses, keluarga bahagia, dan diberkahi dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Kadis. Baik, makasih Bu Ria Gurning. Mungkin kepada Pak Haryanto, apa nih harapannya kepada organisasi-organisasi yang lain seperti KSPS ke depannya, dan juga kepada masyarakat dalam hal menjaga lingkungannya, khususnya Danau Toba tetap hutan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan penebangan dan pembakaran. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang visi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu adalah membangun desa menata kota. Sebagian wilayah desa itu adalah sebagian kawasan hutan itu bisa kita katakan adalah merupakan desa. Jadi fungsi saya selaku Kepala Dinas Kehutanan sebagai pembantu dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu tadi membangun desa melalui aktivitas yang bisa kita laksanakan di dalam kegiatan di kawasan hutan. Itu pertama. Yang kedua, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu sangat konsen sekali terhadap kelestarian lingkungan. Pak Gubernur itu tidak suka sekali ada penebangan yang tidak seharusnya. Dan beliau selalu memberikan perintah kepada saya apabila terjadi pelanggaran di dalam kawasan hutan yang terjadi penebangan ataupun ilegalogi, dia perintahkan kepada saya untuk langsung dilakukan penindakan dan pengusutan. Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berterima kasih atas partisipasi dari Ibu, yang juga nanti kan bukan cuma Ibu, berarti di bawah itu ada lagi kelompok tani binaan, ada juga nanti LSM, ada lagi nanti OKP atau organisasi-organisasi. Berarti kan ini udah merupakan perpanjangan tangan kami. Nah, ini merupakan kegiatan yang betul-betul dari hati nurani kita itu kan sebenarnya. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ini bisa dapat berlanjut kepada kelompok-kelompok yang lain, dan kami Dinas Kehutanan siap untuk membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto atas waktunya ngobrol dengan Green Berita HRTV hari ini, dan juga Ibu Ria Gurning dari KSPS. Semoga pelayanannya semakin baik dan semakin membantu sesama, khususnya di masyarakat Danau Toba dan Samosir ya. Demikian tadi ngobrolan kita bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Bapak Haryanto, dan juga Ketua KSPS Ibu Ria Gurning. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana melakukan perawatan terhadap hutan dan lingkungan supaya tetap menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan menjadi sumber kekuatan juga bagi industri pariwisata ke depannya, karena sebuah industri pariwisata akan lebih baik dan lebih disenangi bila kawasan hutannya tetap terjaga. Saya Fernando Stanggang, Green Berita TV, Horas.